Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai beberapa materi dari mata kuliah manajemen pemasaran guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen pemasaran 1. Nomor 1. Pertanyaannya itu, menurut Anda bagaimana sih perbedaan pengguna sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional, dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau bisa disebut UMKM? Nah, apa sih sistem informasi itu? Nah, dari beberapa sumber, menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Hanif Al-Fattah, sistem informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, banyak sih pengertian mengenai sistem informasi menurut para ahli, tapi dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan, yaitu pengertian dari sistem informasi itu adalah suatu sistem yang dapat menganalisis dan menilai informasi-informasi pemasaran yang dikumpulkan dari sumber yang berada dari dalam atau luar organisasi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini saya ambil contoh. Yang pertama ada perusahaan penyedia layanan Apple. Nah, di sini itu didesain bagi perusahaan yang tertarik yang menawarkan layanan kepada pelanggan Apple, baik pelanggan tersebut itu adalah konsumen, perusahaan, institusi pendidikan, atau organisasi pemerintah. Nah, Apple itu akan melakukan uji coba dan mengumpulkan berbagai macam komentar dari banyak pihak sebelum menjadikan produk tersebut menjadi produknya nyata. Nah, melalui layanan ini pelanggan tuh akan dapat kemudahan dalam berinteraksi langsung dengan perusahaan secara online. Nah, selanjutnya saya ambil contoh studi kasus pada UMKM Surakarta. Nah, di dalam website dari Dinas Koperasi UMKM Surakarta ini, websitenya tuh masih kosong atau belum terdapat informasi yang diharapkan. Ada juga link untuk menuju halaman pameran dan pelatihan yang isinya tuh informasi mengenai adanya pameran dan pelatihan yang diadakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta saja. Nah, selanjutnya saya ambil contoh dari kedai ayam geprek. Sistem promosi yang digunakan oleh kedai ayam geprek dan sambal bawang ini menggunakan cara yang masih konvensional, yaitu dengan cara membagikan brosur dan pamflet. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang IT membuat pihak kedai itu kurang memanfaatkan media online yang ada sebagai sarana promosi. Nah, dari beberapa studi kasus yang tadi sudah saya ambil itu, dapat kita simpulkan adanya perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil seperti UMKM dan sejajarannya. Pada perusahaan yang berskala multinasional itu penggunaan sistem informasinya itu lebih terstruktur dan lebih memiliki perencanaan yang matang, dan sistem informasinya itu yang nantinya akan mempengaruhi segi promosi dan produksi dan lain-lainnya. Nah, dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil, adanya suatu keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang IT yang membuat pihak kedai itu atau UMKM itu kurang memanfaatkan media online yang nantinya tuh sebagai sarana promosi. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan memaparkan pengertian dari identifikasi pesaing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan adalah suatu pesaing yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Identifikasi pesaing itu pada dasarnya adalah proses kategorisasi atau penggolongan. Analisis perbedaan dari identifikasi pesaing marketplace dan toko retail. Pada marketplace, identifikasi pesaing itu meliputi jenis produk yang ditawarkan, dan yang kedua melihat besarnya pasar yang dikuasai,
market share pesaing, dan yang ketiga identifikasi peluang dan ancaman, dan yang keempat identifikasi keunggulan dan kelemahan. Nah, selanjutnya dari segi toko retail, analisis pesaingnya itu meliputi yang pertama ada riset online. Itu adalah metode yang cepat dalam menemukan informasi pesaing. Yang kedua, pengamatan lapangan yang menyangkut area parkir, layanan pelanggan, volume, dan pola pengiriman pemasok, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada survei dan wawancara dapat memberikan informasi mengenai data tentang produk pesaing. Proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen itu dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Nah, dalam setiap segmen itu terdiri dari individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama dan mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Nah, menurut saya segmentasi itu sangat penting karena segmentasi pasar itu berpengaruh besar terhadap pemasaran produk suatu perusahaan. Semakin akurat segmentasi pasar suatu perusahaan, semakin besar keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Pelaksanaan segmentasi pasar membutuhkan beberapa proses dan tahapan yang urut dan harus dilakukan dengan maksimal agar mencapai target yang diinginkan. Seberapa besar sih peranannya dalam perusahaan? Apa? Nah, jadi kesimpulannya, alasan mengapa sih segmentasi pasar itu penting agar perusahaan itu mampu memasarkan produk yang tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung tuh perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan juga semakin meningkat. Nah, terdapat 5 hal yang akan saya lakukan dalam memasarkan produk kedai baju ini. Yang pertama, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength yang artinya kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, dan opportunities yang artinya peluang, dan threats yang artinya ancaman. Nah, yang kedua, saya akan melakukan membuat desain kemasan produk yang unik dan foto produk yang sangat menarik agar bisa menarik pelanggan. Dan yang ketiga, memasarkan lewat berbagai macam media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain, serta bekerja sama dengan layanan media pesan antar seperti Gojek, GoFood, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, membuat promosi yang dapat menarik konsumen. Dan yang kelima, bekerja sama dengan influencer atau bisa juga dengan cara endorse. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen pada kedai baju itu sesuai dengan sasaran? Yang pertama, kita menentukan target pasar. Nah, yang kedua, mencari tahu masalah dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Yang keempat, mengolah analisis data. Yang kelima, menentukan strategi pemasaran produk. Yang keenam, mengevaluasi respon data. Nah, yang terakhir, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Yang pertama, membuat produk baru yang ramah kantong bagi mahasiswa. Yang kedua, selalu mengevaluasi kritik dan saran dari pelanggan. Dan yang ketiga, membuat cabang baru apabila sudah mulai ramai. Baik, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kritik, maupun saran bisa langsung dicantumkan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.